Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas quality control berbasis pasien ya, atau patient moving average. Ini alternatif C ya untuk di lab medik selain menggunakan KIC pihak ketiga. Jadi kelebihan menggunakan pasien moving average atau rata-rata berjalan ini, kita mengandalkan yang namanya standar deviasi populasi dan standar deviasi real atau hasil pengukuran ya. Di sini yang kita pakai adalah hasil pemeriksaan pasien ya. Hasil pemeriksaan pasien. Jadi tanpa bahan kontrol pun kita sebetulnya punya modal nilai normal di lab itu kan, untuk melihat orang yang sakit sama tidak gitu. Nah, itu nilai normal atau reference interval atau nilai expected value ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini istilah standar deviasi populasi itu nilai normal itu sebetulnya mencerminkan populasi pada masyarakat gitu ya, secara umum, bahwa di masyarakat itu ada yang sakit dan sehat, tapi umumnya sehat ya. Nah, lahirlah nilai reference interval atau nilai normal gitu. Nah, ini penting. Jadi kalau kita nggak punya nilai normal, kita nggak bisa menggunakan QC alternatif. Kemudian model yang kedua adalah kita harus tahu tentang spesifisitas, bukan spesifisitas pengukuran ya, spek dari analit yang kita periksa. Misalkan hemoglobin ini dipengaruhi, kalau nilai normal laki-laki dan perempuan itu beda ya, harus beda ya, QC nya ini relatif terhadap yang laki-laki gitu ya, dipisah, tidak boleh digabung pasien laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau misalkan pemeriksaannya itu HB dewasa dan anak-anak beda nilai normalnya, nah harus dibedain juga ya, kita bikin file baru. Jadi jangan menggunakan satu sheet yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan menggunakan contoh pada satu populasi wanita semua ya, hemoglobin kan laki-laki dan perempuan gitu ya, dipisah, itu nilai normalnya beda. Nah, saya ini menggunakan contoh, jadi bukan nilai sebenarnya. Nanti kalau nilai sebenarnya kan Anda yang sudah bekerja menggunakan nilai normal yang berlaku ya di pelayanan, karena ujung-ujungnya QC berbasis resiko ini lebih ke resiko pengukuran ini membahayakan pasien atau tidak, bukan hanya sekedar melihat perlu tidaknya kalibrasi. Nah, kita ambil anggaplah nilai normal yang perempuan ini 11 sampai 16 ya. Ada yang nulis 12 sampai 16. Tapi kurang lebih ya, kalau kita tarik bahwa nilai range itu sebenarnya adalah standar deviasi plus minus 2 SD. Jadi kalau 11 ditambah 16 berarti 27 ya. 27 dibagi 2 sekitar 13,5 gitu ya. Nah, 13,5 ini nilai tengah dari nilai normal. 16 dikurangi 13,5 sekitar 2,5 ya. Nah, 2,5 itu kan selisih antara batas atas dengan target dengan nilai tengah dari nilai normal. Itu tadi saya sudah sampaikan 2 SD, berarti kalau 1 SD nya 2,5 itu sekitar 12,5 ya, kita buletin jadilah 1,2 gram per desiliter ya, SD nya, 1 SD nya. Jadi gitu, kita menggunakan nilai normal sebagai patokan
expected range control. Ya, kemudian kita faktanya menghitung populasi pasien kan tidak selamanya banyak di rumah sakit kita gitu ya. Ya, kita ambillah pasien yang kita periksa yang sehatnya sekitar 10 orang gitu ya, seperti itu. Nah, berarti standar errornya kita hitung untuk N10 ya. Nah, SD populasi tadi 1,2 kita masukkan ke SD populasi ini. Kemudian 1,2 dibagi akar 10 ya. Akar 10 itu berapa? Akar 10 0,32 ya. 0,32. Ini harusnya 1,2 itu kan pas banget ya, pas banget batas SD. Nah, sebaiknya kalau kita menyimpan alarm kan jangan sampai terjadi kebakaran, jadi sebelum kebakaran udah nyala, jadi harus di bawah 1,2. Nah, kita set SD nya 1 ya, ini ya, 1 dibagi akar 0,32. kemudian sebetulnya di rumah sakit bisa dipakai nggak Pak metode ini tuh? Bisa, tapi kita harus punya 100 data pasien yang sudah pernah dikeluarkan, artinya sudah disahkan oleh dokter Patklin ya. Kalau yang sekarang belum disahkan tidak boleh di retrieve ya, tidak boleh diambil datanya. Pak, itu datanya yang sehat apa tidak? Yang campuran ya, campuran sehat dan sakit, ujung-ujungnya nanti kita hanya ingin mencari mean atau nilai target. Kan tadi kita tembak dulu tuh 13,5 ya, dari ini ditambah ini dibagi 2 gitu ya. Nah, harusnya tidak begitu. Mean yang sebenarnya di dunia nyata itu dari 100 pasien yang pernah kita 1000 pasien yang pernah kita periksa gitu. Nah, kemudian harus ada langkah truncation atau memfilter data, membuang. Jadi dari 1000 data pasien tersebut kita harus buang tuh yang talasemi ya, yang 8. Kita hanya perlu datanya sih sebetulnya ya. Di bawah 8 tuh tidak boleh karena kategorinya patologis, berarti bukan kontrol normal gitu. Kemudian atau di atas 18. Biasanya sih kasus-kasusnya ya, kalau patologis ini kan talasemi atau yang kemoterapi itu pada rendah HB-nya. Nah, sebaliknya yang DBD, hemokonsentrasi, dehidrasi dan sebagainya yang HB-nya lebih dari 18 itu juga tidak boleh masuk ke kriteria pasien yang akan kita ambil untuk menghitung nilai target. Nah, gitu ya. Nah, ini kita masukkan, kita pakai blok 10 ya. Kalau kemarin di contoh waktu kuliah kemarin tuh kita pakai 5 bloknya ya, 5 pasien karena hanya untuk gampang buat ngitungnya doang gitu ya. Tapi saya pada kesempatan kali ini akan menggunakan yang kondisi real karena Anda kemarin praktikum periksa HB ya. Nah, saya sudah masukkan ke datanya nanti. Cuma ini settingannya harus paham gitu ya. Harus paham. Nah, ini sudah kita hitung, standar errornya adalah 0,32. Nah, kita akan membuat grafik seperti biasa. Kalau kontrol kan ada batas atas, ada batas bawah, ada nilai tengah mean. Nah, mean ini di sini kita ambil 13,5 ya. Oh iya, saya lupa. Pak, perlu gak sih melibatkan total error? Perlu ya, kan kita berbasis resiko. Kalau 7% ini bermakna klinis ya, berarti berapa kadar HB yang bermakna klinis, tidak boleh lebih besar dari itu.
tidak di luar toleransinya, tinggal dikalikan saja. Kalau dari CLIA kurang lebih 7% saja meleset, berarti 7% dikali 13,5 sekitar 0,945 ya. Karena ini batas, kalau batas kan udah kebakaran gitu, jadi harusnya kita menggunakan angka di bawah kebakaran. Jadi maunya sih alarm nyala, jangan sampai terjadi kebakaran, jangan sampai out of control gitu loh, maksudnya itu gitu, hitung-hitungannya emang segini, tapi itu sebagai batas akhir gitu ya, batas kebakaran. Nah makanya kita set kurangin 0,8 ya, ini umum kebanyakan ya, lab menggunakan 0,8. Jadi kenapa ditarik ya jadi alarm, bukan ditarik di bahaya, ini kan udah kebakaran 0,945 itu. Nah kemudian dasarnya apa 0,8 dalam manajemen risiko di EP23 CLSI, kita inginnya alarm berbunyi sebelum kebakaran ya, sebelum kerusakan alat mencapai batas membahayakan ya, membahayakan. Jadi jangan sampai nyentuh 0,945 gitu. Nah gitu ya, jadi setting limitnya 0,8 berarti 13,5 ditambah 0,8 jadilah 14,3. Nah ini adalah mana disebutnya alarm ya, garis A alarm, bukan out of control. Kalau garis out of control mah ditambah 0,945 13,5 nya itu garis out of control. Kita akan input ya nanti ya. Ini tadi kita tetap tidak boleh menggunakan out of control, tapi kita pakai alarm gitu. Nah begitu kira-kira ya. Jadi ini batas atas tinggal dikalikan 3 SD ya, 3 kali 0,32. Jadi SD dalam keycheck komersil kemarin di seperti Kema Klinik gitu ya, yang pokoknya menggunakan bahan pihak ketiga atau hematologi pakai bahan pihak ketiga itu kan kontrol murni ya. Nah itu SD kan yang dihitung. Kalau di sini SE ya, standar error. Nah tapi tetap sama sih, min ditambah, kalau batas bawah dikurang ya, dikurang. Nah, jadi pas ya, kurang lebih kalau sudah dihitung ini sekitar 14,46 atas alarm atas batas atas, ini batas out of control, sedangkan alarmnya harus bunyi di mana, di 14,3 tuh, ini 46 ya, 1446. Nah oke, kita plot ke grafik ya. Ini saya sudah contohkan Pak, pasien mapping average-nya mau pakai metode SMA atau yang dibobot ya, ELMA gitu ya, yang dibobot ELMA ya. Jadi apa sih bedanya gitu antara SMA dan ELMA gitu. Bayangkan kita punya data urutan pasiennya 1 sampai 10. Simple, saya tinggal rata-ratakan saja data ke 1 sampai 10. Kelemahannya, bila pasien nomor 1 data lama dan pasien nomor 10 data terbaru dianggap sama pentingnya, akibatnya grafik SMA sering terlambat bereaksi ya saat error, karena akan tidak akan terhitung gitu ya kalau ada datanya ini. Jadi harus 10 gitu, kalau 9 belum gitu, harus 10. Nah kalau ELMA itu eksponensial, jadi yang nilai sebelumnya itu harus ada. Nah ini yang nilai sebelumnya wajib ada itu di ELMA yang akan menutup bolongnya data ke 10 sebetulnya. Itu sih bedanya, makanya dia lebih duluan terdeteksi gitu ya. Kemudian rumus untuk ELMA ya, rumusnya terlihat rumit tapi di Excel mah tinggal dihitung gitu ya, begini. Jadi kurang lebih gitu ya,
nilai EOMA saat ini atau nilai hemoglobin saat ini itu perkalian antara lambda pembobot dikali pengukuran ya. Pembobotnya lambda ini ya, lambda ini adalah sensitivitas, biasanya dibobot 0,1 sampai 0,3, jadi sekitar 10 sampai 30% alarm gitu ya. Nah kemudian makin besar lambda, misalkannya 50% atau 0,5, grafik makin gugup atau sangat reaktif ya, banyak dikit-dikit nyentuh garis target ya. Jadi sebaliknya, bagaimana kalau kecil, makin mulus seperti SMA ya. SMA kan tidak dibobot ya, tinggal dirata-ratain aja. Nah tapi resikonya telat deteksi error. Jadi rekomendasinya menurut beberapa dokumen ya, termasuk jurnal yang kemarin kita share, adalah 0,2 untuk HB gitu ya. Seperti itu. Kita coba plot ya. Saya menggunakan data contoh ya. Ini ada sekitar 50 data data pasien yang diperiksa HB-nya ya. Makanya disebut kategori HB raw, artinya masih inputan dari alat gitu ya. Ini pasien nomor 1 P01 sampai pasien 50 P50 ya. Di sini saya kan tadi sudah sampaikan, kita harus punya yang namanya filter atau truncated atau penyeleksian data. Yang di bawah 8 ya, seperti yang talasemi tidak boleh. Yang hemokonsentrasi juga di atas 18 juga tidak boleh. Nah ini kan 19,5 nih pasien nomor 11. Nah dia merah ya, merah, tapi SMA nya dihitung dari 10 data. Pak ini 10 data, kalau ini patologis masalah nggak terserah, itu kan kelemahan SMA ya. Pokoknya mah saya pakai blok 10 pertama aja dihitung rata-ratanya. Jadi ini harus kosong ya, harus kosong, tidak boleh, karena dia startnya di 10 ya, di 10 data. Jadi masa bodoh dia akan kasih fungsi apa coba filternya, if ya, bila ada data patologis di bawah 8 seperti yang thalassemia, atau ada data patologis di atas 18. Pak kalau 18 pas kategorinya naon? Kategorinya normal. Kalau 8 pas juga normal. Nah terus itu kosong, artinya menggunakan data sebelumnya gitu ya, pakai data sebelumnya yang atasnya aja. Jadi misalkan ini tinggi 1, nah ini kan kita klik coba ya, ini di blok 10 tuh 10 data ya, 10 data. Nah kalau ke sini kita klik mana tuh, kosong 1 kan, ini tuh merata-ratakan 9 gitu, merata-ratakan 9 tuh, ini kan nggak ke bawah nih 1, terus aja blok 10 dia ya, pindahin ke bawah, ngekliknya 10 lagi terus tuh, makanya disebut SMA blok 10 ya, setiap kelipatan 10 data. Nah terus begitu. Nah ini harus bekerja seleksinya. Nah 5,2 ini talasemi ya, sama ya, dia akan hitung 9. Nah ini kelemahan dari SMA. Kelebihannya mudah ngitungnya, tinggal dirata-ratain aja, average ya. Nah tapi kelemahannya terlambat karena kurang data 1 yang hari ini, yang terbaru atau ya, menit terbaru itu belum bisa kehitung di SMA ya. Nah itu terus begitu sampai data ke 50. Nah begitu. Kemudian di sini kita bandingkan SMA seleksinya pakai apa. SMA saya sudah sampaikan, di SMA itu di EOMA itu, EOMA
itu harus ada data awal ya, harus ada data awal. Jadi ini fungsinya if C sama tidak ada ya, tidak ada itu berarti patologis ya, low atau high, di luar di atas 18 atau di bawah 8, itu tolong ya selnya diisi pakai 13,5, pakai nilai tar, pakai mean yang 1000 pasien tadi. Jadi minjem mean ya untuk kebutuhan kice, tapi ke pasiennya yang patologis tersebutnya laporkan seperti biasa ke dokter patklin ya, dok ini diulang atau enggak, itu mah untuk kebutuhan pasien, tapi ini mah untuk kebutuhan kice, itu akan di-delete oleh EOMA, diganti dengan 13,5 hasil filternya, kemudian ditambah 0,2 sensitivitas dari alarm ya, 20%, 0,2 dikali C2 itu data yang kita simpan. Kalau ini tinggi nih, misalkan nanti di sini nih kita lihat, nah itu akan diisi dengan 13,5 ya, C2 nya 13,5 sesuai rumus ya, lambda tadi itu, lambda kan, lambda dikali xi atau data ke C2 atau data ke pertama, 1 dikurangi lambda, lambdanya 0,2 ya, lambdanya 0,2. Nah 1 dikurangi 0,2 kan sebaliknya ya, ini 0,2, ini 0,8 dikali ZI min 1. Nah ini ZI min 1 tuh itu 13,5 ya, jadi kenapa butuh data mean sebelumnya. Jadi EOMA yang asli itu sebenarnya ada di baris kedua, sebetulnya ada di baris kedua. Jadi mulainya perhitungan EOMA itu di sini sebenarnya. Jadi ini tuh mean awal gitu ya, mean awal. Makanya ini nggak bisa di drag dari sini sekaligus drag gitu ya ke bawah, salah. Ini dragnya dari baris kedua ini ke bawah, di drag gitu ya, seperti itu. Nah setelah di drag kita bisa cek ya, tuh ya, ini lambda HB ya, saya simpen di sini 0,2 ya. Ini batas bawah, batas atas tadi yang 1446, yang ini ya, nah ini ya yang itu. Jadi ini batas atas tuh out of control tadi. Kalau yang kuning ini alarm ya, kalau ini bunyi nggak akan ada yang keluar, kita sudah waspada ya, tidak menunggu kebakaran. Nah itu sih intinya. Nah ini kemudian ini saya buat begini karena ingin membentuk garis ya, ini yang hitam, nah ini ya, kemudian garis target. Jadi harusnya kice berjalan di target gitu ya. Nah kita lihat sekarang ya hasil pasien ini polanya gimana gitu. Kita masuk ke, sudah paham ya sampai situ. Jadi sebetulnya kita sudah bisa membedakan. Sekarang ada pertanyaan, sensitif mana duluan, mana bagus, mana metode EOMA sama SMA gitu ya. Nah kita cek, kita punya data sampai berapa tuh, sampai 50 ya, sampai 50 datanya, sampai 50. Nah di sini kita lihat di sini oke, semua hasil bisa dikeluarkan ya, alat tidak ada masalah gitu ya, mau yang normal mau yang pato bisa sih gitu ya, karena alat tidak perlu kalibrasi, alat sedang baik-baik saja sebetulnya, reagen juga sedang baik-baik saja. Jadi sebetulnya tujuan dari PMA ini untuk kalibrasi alat atau melihat reagen ini rusak atau tidak, pokoknya yang kategorinya systematic error gitu ya. Kalau random error gak bisa dijawab dengan kice berbasis pasien. Nah ini kita lihat yang EOMA di sini set gitu ya. Nah ini kedetek duluan tuh
dia mah di P38 aja udah ngasih tahu ya out tuh, berarti kan dari sini juga udah ketahuan ya. Ini di P35 dia udah melengkung ke sini nih, mau naik nih gitu ya. Jadi duluan mana out of controlnya, P38 atau P41 ya? Kalau yang biru kan P41 ya, jadi di pasien ke-41 baru ketahuan, kan telat ya. Kalau pakai EOMA ketahuan lebih cepat gitu ya. Oke, ini berarti kita harus melakukan kalibrasi kalau pakai SMA itu di pasien ke-41 ya, dikalibrasi. Nah, berarti yang diulang pasien berapa setelah dikalibrasi? Kan jangan keluarin dulu hasil pasiennya. Yang harus diulang berarti yang 41 saja. Kalau setelah 41 dilakukan nanti turun grafiknya ke bawah, berarti benar kalibrasi gitu ya. Tapi kalau masih di atas berarti belum ya, belum bisa. Makanya kalau menurut saya ya, diulangnya sebaiknya jangan jangan P41, tapi dari P38 di sini. Dari sini diulang, nanti jadi halus dari sininya gitu ya. Terus yang ini jelas ini harus diulang kan, pasien-pasien yang di sininya harus diulang. Jadi kita kalibrasi dari sini. Kalibrasi berarti kita ulang pasien 41 sampai pasien 50 harus diulang, karena di luar alarm dan di luar garis kontrol, auto kontrol gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu posisi di mana kalibrasi, di mana harus, yang mana harus diulang. Ini kan jelas-jelas secara grafik aslinya datanya normal tuh kan, ini normal sebenarnya datanya, tapi kok kayak patologis gitu ya. Ini berarti alat bermasalah gitu ya. Oke, itulah bagaimana cara menjelaskan grafik ini. Nah, di sini saya sudah menginput hasil saudara kemarin ya ke sini ya, dari orang pertama yang periksa HB sampai dengan orang ke berapa tuh, ke 84 ya, ada 84 orang. Ini saya sudah input kan, jadi ini nanti filenya saya kasih ya ke PJ. Nah P450 ini adalah data Anda ya, jadi Anda cukup nginput di sini aja, nanti biarkan rumusnya bergerak begitu. Jadi tugas Anda masing-masing adalah mengisi P50 pasien ke-50. Nah, kemudian terangkan seperti saya tadi. Wah, kok grafiknya gini ya ini mah. Kalau tadi kan melengkung terus sampai akhir gitu ya. Kalau ini mah set gini. Hah? Ini ke bawah lagi gitu tuh. Cuma di sini pelajaran yang paling mahalnya adalah EOMA itu ya. EOMA itu lebih duluan ngedetek ya. Lebih duluan ngedetek alarm. Ini belum. Kemudian setelah dikalibrasi dia lebih duluan sehat ya, lebih duluan normal gitu dibanding SMA ya. SMA mah masih di atas tuh ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi di sini ada pelajaran penting bahwa pasien mana yang harus diulang sebetulnya ya, dari pasien berapa ke berapa. Kita ambillah yang out of control ini yang harus diulang pasiennya sebelum dirilis. Kenapa ini wajib diulang? Ya iyalah, aslinya normal tuh HB-nya, tapi kok di alat tinggi ya, abnormal. Ini perlu PR. Oke, begitu saja dari saya ya. Untuk demonya mudah-mudahan tidak ngerti, jadi besok ada saat ujian bisa nanya lah di Zoom-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.